Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, setelah 2 minggu kasus penembakan seorang siswa SMKN 4 Semarang, Jawa Tengah, akhirnya polisi menemukan titik terang. Oknum polisi bernama Aibda Robik Zainuddin ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan dengan cara tidak hormat. Minggu dini hari tanggal 24 November 2024 menjadi hari terakhir untuk almarhum Gama Rizkinata Oktavandi, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan negeri 4 Semarang. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya setelah timah panas kepolisian bersarang di tubuhnya ketika melintas di wilayah Paramount, Semarang Barat. Semula pihak kepolisian memberi keterangan pada saat itu ada pertikaian dua kelompok gangster antara kelompok Saroja dan Tanggul Pojok. Polisi yang berusaha melerai justru mendapat penyerangan sehingga diambillah tindakan tegas oleh kepolisian. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari dua kelompok yang berbeda, geng Saroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Siapa? Berbeda dengan kesaksian di lokasi kejadian, seorang pihak keamanan dan warga setempat di wilayah Paramount, Semarang Barat mengaku pada malam kejadian Minggu dini hari 24 November 2024 tidak melihat atau mendengar adanya tawuran antar kelompok gangster di wilayah tersebut. Hari itu malam itu jam 1 ya, itu ada kejadian tawuran di sini. Kalau menurut informasi dari anggota sih waktu malam itu nggak ada sih Pak, nggak ada tawuran. Nah, ibaratnya malam itu anggota sudah juga laporan memang tidak ada bahwasannya tawuran perihal itu Pak, untuk malam minggu ya itu ya, tidak ada sama sekali, aman. Di sekitar kampung saya sini nggak ada kejadian apa yang diberitakan itu nggak ada. Semarang Barat betul di sini termasuk wilayah Semarang Barat. Dekat Paramount kan ya? Iya, Paramount. Mana Paramount sebelah? Ini sebelah sini. Itu Paramount. Nggak ada tawuran juga? Nggak ada. Kabar penembakan ini semakin abu-abu dengan munculnya berbagai komentar warga di lokasi kejadian yang tidak merasa pada hari itu terjadi bentrokan antara kedua kelompok gangster. Polisi pun berupaya membuat kasus ini semakin terang benderang. Tanggal 26 November 2024, polisi menggelar prarekonstruksi yang dihadiri oleh 4 tersangka dari dua kelompok gangster, Saroja dan Tanggul Pojok. Prarekonstruksi dilakukan di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama di depan toko bangunan Jalan Untung Suropati, Manyaran, Semarang Barat, dan di depan minimarket Candi Penataran, Kali Pancur, Ngalian. Tidak hanya itu, polisi terus mendalami kasus penembakan yang melibatkan oknum polisi bernama Aibda Robik Zainuddin itu. Jumat tanggal 24 November 2024, Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi atau menggali kuburan jenazah Gama Rizkinata Oktavandi di tempat pemakaman umum Bangunrejo, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Rekaman CCTV detik-detik penembakan yang menewaskan Gama pun beredar. Bahkan rekaman tersebut diputar di tengah rapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan jajaran kepolisian Jawa Tengah. Kasus ini semakin terbuka, polisi meminta maaf kepada keluarga korban. Setelah sidang etik yang digelar pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, akhirnya diputuskan Aibda Robik Zainuddin sebagai tersangka dan dilakukan pemberhentian tidak hormat. Alhamdulillah hari ini sidang sudah terlaksana, dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul 8:30, jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH
yaitu pengertian tidak dengan korban. Demikian. Setelah kurang lebih 2 minggu, simpang siur kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang itu menjadi bola liar akhirnya membuat lega pihak keluarga. Keputusan yang diambil pihak kepolisian sangat pantas didapatkan oleh pelaku. Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan pada tersangka. Saya sangat senang. Kejadian memilukan yang melibatkan oknum polisi ini sangatlah menjadi PR pihak kepolisian untuk berbenah dan membuat standar operasi penggunaan senjata api. Anggota Kompolnas Khairul Anam memberikan catatan terkait hal ini kepada pihak kepolisian. Pengendalian senjata api ya, pengendalian senjata api itu bagi personil itu diperketat aja. Jadi soal psikologinya, ya termasuk juga soal pengetahuan terkait penggunaan kekuatan, penggunaan senjata api ini, pengetahuannya. Saya kira masih jarang lah anggota yang detail gitu membaca SOP ini. Akankah pengalaman kelam ini menjadi pelajaran berharga pihak kepolisian? Tim TV One mengabarkan.